Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Pembantaian di Indonesia 1965-1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah kegagalan kudeta Gerakan 30 September. Sebagian besar sejarawan sepakat, setidaknya 1,5 juta orang dibantai. Suatu komando keamanan angkatan bersenjata memperkirakan antara 450 hingga 500.000 jiwa dibantai. Latar belakang pembantaian. Partai Komunis Indonesia (PKI) merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia. Kadernya berjumlah sekitar 300.000, sementara anggotanya diperkirakan sebanyak 2 juta orang. Selain itu, PKI juga mengatur serikat-serikat buruh. Dukungan terhadap kepresidenan Soekarno bergantung pada koalisi Nasakom antara militer, kelompok agama, dan komunis. Perkembangan pengaruh dan kemilitan PKI serta dukungan Soekarno terhadap partai tersebut menumbuhkan kekhawatiran pada kelompok muslim dan militer. Ketegangan mulai menyelimuti perpolitikan Indonesia pada awal dan pertengahan tahun 1960-an. Upaya PKI untuk mempercepat reformasi tanah, land reform, menggusarkan tuan-tuan tanah dan mengancam posisi sosial para kiai. Pada tanggal 1 Oktober 65, 6 jenderal, 3 diantaranya dalam proses penjemputan paksa pada pagi hari, sedangkan 3 sisanya dan 1 orang perwira menengah pada sore hari dibunuh oleh kelompok yang menyebut diri mereka Dewan Revolusi. Namun Soeharto menamai gerakan Dewan Revolusi tersebut sebagai Gerakan 30 September. Walau fakta sejarahnya, aksi penjemputan paksa dilakukan pada jam 4 pagi tanggal 1 Oktober 1965. Pemimpin-pemimpin utama militer Indonesia tewas atau hilang, sehingga Soeharto mengambil alih kekuasaan angkatan bersenjata yang dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa berkoordinasi dengan Presiden Soekarno selaku pemangku jabatan Panglima tertinggi menurut Undang-Undang dalam struktur komando di tubuh APRI. Pada 2 Oktober, ia mengendalikan ibu kota dan mengumumkan bahwa upaya kudeta telah gagal. Angkatan bersenjata menuduh PKI sebagai dalang peristiwa tersebut. Pada tanggal 5 Oktober, jenderal-jenderal yang tewas dimakamkan. Propaganda militer mulai disebarkan dan menyerukan pembersihan di seluruh negeri. Propaganda ini berhasil meyakinkan orang-orang dan pemerhati internasional bahwa dalang dari semua peristiwa ini adalah PKI. Penyangkalan PKI sama sekali tidak berpengaruh, maka ketegangan dan kebencian yang terpendam selama bertahun-tahun pun meledak. Pembersihan politik. Pemimpin-pemimpin militer diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Kabinet 100 Menteri dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno. Pemimpin-pemimpin PKI segera ditangkap, bahkan beberapa dibunuh pada saat penangkapan. Sisanya dihukum mati melalui proses persidangan pura-pura untuk konsumsi hak asasi manusia internasional. Petinggi angkatan bersenjata menyelenggarakan demonstrasi di Jakarta. Pada tanggal 8 Oktober, markas PKI Jakarta dibakar. Kelompok pemuda anti komunis dibentuk. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Di Jakarta dan Jawa Barat, lebih dari 10.000 aktivis dan petinggi PKI ditangkap.
salah satunya Pramudia Anantatur. Pembantaian. Pembersihan dimulai pada Oktober 1965 di Jakarta, yang selanjutnya menyebar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Bali. Pembantaian dalam skala kecil dilancarkan di sebagian daerah di pulau-pulau lainnya, terutama Sumatera. Pembantaian terburuk meletus di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Korban jiwa juga dilaporkan berjatuhan di Sumatera Utara dan Bali. Petinggi-petinggi PKI diburu dan ditangkap. Petinggi PKI Nyoto ditembak pada tanggal 6 November. Ketua PKI di Nusantara, Aidit, pada 22 November, dan Wakil Ketua PKI MH Lokman. Segera sesudahnya, kebencian terhadap komunis dikobarkan oleh Angkatan Darat, sehingga banyak penduduk Indonesia yang ikut serta dalam pembantaian ini. Peran Angkatan Darat dalam peristiwa ini tidak pernah diterangkan secara jelas. Di beberapa tempat, angkatan bersenjata melatih dan menyediakan senjata kepada milisi-milisi lokal. Di tempat lain, vigilante mendahului angkatan bersenjata, meskipun pada umumnya pembantaian tidak ada sebelum tentara mengenakan sanksi kekerasan. Di beberapa tempat, milisi tahu tempat bermukimnya komunis dan simpatisannya. Sementara di tempat lain tentara meminta daftar tokoh komunis dari kepala desa. Keanggotaan PKI tidak disembunyikan dan mereka mudah ditemukan dalam masyarakat. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menyediakan daftar 5.000 orang yang diduga komunis kepada Angkatan Bersenjata Indonesia. Beberapa cabang PKI melancarkan perlawanan dan pembunuhan belasan, namun sebagian besar sama sekali tidak mampu melawan. Tidak semua korban merupakan anggota PKI. Seringkali cap PKI diterapkan pada tokoh-tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) yang beraliran kiri. Dalam kasus-kasus lainnya, para korban merupakan orang-orang yang hanya dituduh atau diduga komunis. Warga keturunan Tionghoa juga turut menjadi korban. Beberapa dari mereka dibunuh dan harta benda mereka dijarah. Di Kalimantan Barat, sekitar 18 bulan setelah pembantaian di Jawa, orang-orang Dayak mengusir 45.000 warga keturunan Tionghoa dari wilayah pedesaan. Ratusan hingga ribuan di antara mereka tewas dibantai. Metode pembantaian meliputi penembakan, pemenggalan dengan menggunakan pedang Jepang, samurai. Mayat-mayat dilempar ke sungai, hingga pejabat-pejabat mengeluh karena sungai yang mengalir ke Surabaya tersumbat oleh jenazah. Di wilayah seperti Kediri, Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama menyuruh orang-orang komunis berbaris. Mereka lalu menggorok leher orang-orang tersebut. Lalu jenazah korban dibuang ke sungai. Pembantaian ini mengosongkan beberapa bagian desa dan rumah-rumah korban dijarah atau diserahkan ke angkatan bersenjata. Pembantaian telah mereda pada Maret 1966, meskipun beberapa pembersihan kecil masih berlangsung hingga tahun 1969. Penduduk Solo menyatakan bahwa meluapnya Sungai Bengawan Solo yang tidak biasa pada Maret 1966 menandai berakhirnya pembantaian. Demikian kura-kura Takar Lambe Sundel. Thank you.